Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Apa kabar para subscriber? Semoga antum sekalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tetap jaga kesehatan dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah, yang mana kita di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berkat suri tauladan beliau, kita dapat mengambil uswah hasanah dari beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini, Ustadz akan bercerita tentang kisah Rasul dan nenek tua Yahudi. Dalam hidupnya, Rasulullah SAW selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi. Kebetulan, jika Nabi ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari Rasulullah lewat. Si nenek sedang menyapu rumahnya. Buru-buru si nenek mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkan sampah dan debu itu ke Rasulullah. Rasulullah terkejut. Namun ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. Assalamualaikum, sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. Nyah kau, kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah lewat lagi di depan rumah si nenek. Masya Allah, ternyata si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini dia juga meludahi Rasulullah. Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Lagi-lagi Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah SAW tidak terpengaruh. Begitulah beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah si nenek tersebut. Setiap kali itu pula ia menerima lemparan sampah dan debu. Rasulullah tetap saja tidak marah. Suatu kali Rasulullah SAW lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi kali ini lain. Si nenek tidak kelihatan. Padahal Rasulullah sudah bersiap-siap menyapanya. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada si nenek. Rasulullah lalu mendatangi tetangga si nenek. Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini, tanya Rasulullah. Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah selama ini ia selalu menghinamu? Rasulullah hanya tersenyum mendengar pertanyaan tetangga si nenek. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek itu tinggal sebatang kara dan kini sedang sakit keras. Maka bergegaslah Nabi Muhammad menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu
Rasulullah membantu memasak makanan, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek heran melihat ada orang yang membantunya. Ia berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Akhirnya tahulah ia siapa sebenarnya yang membantunya. Begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus, si nenek menitikkan air mata. Selama ini tidak ada yang mau merawat dirinya, tapi justru orang yang selama ini dihinanya dengan penuh kasih sayang telah peduli dan mau merawatnya. Sungguh mulia hati orang ini, pikir si nenek. Lalu nenek tua renta itu meminta maaf kepada Rasulullah. Begitulah salah satu kisah tentang kemuliaan dan kebeningan hati Nabi Muhammad SAW. Karena itu, para sahabat dan orang-orang yang pernah mengenal beliau begitu menyayangi beliau. Ketika beliau wafat, orang segagal Umar bin Khattab juga menangis terseduh-seduh. Akhirnya si nenek yang selalu melempar sampah, debu, bahkan kotoran itu masuk Islam. Ia kemudian menjadi salah seorang muslimah Yahudi yang taat di masa Rasulullah. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dulu, banyak orang non-muslim akhirnya masuk Islam karena sifat dan sikap lembut dari Rasulullah tercinta. Masya Allah, begitu mulianya baginda kita Rasulullah SAW. Beliau selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun anak-anak yang soleh dan solehah, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Semoga kita dapat mencontoh sikap dan perilaku yang telah beliau berikan kepada kita dalam kehidupan kita ini. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah mudah marah, dan tetaplah rendah hati dan pemaaf. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.